Oke, jadi di video yang ini kita bakal coba part 2 ini lanjutin yang sebelumnya ya. Kita mulai dari kesetimbangan gas cair. Oke. Jadi di kesetimbangan gas cair ini ya tadi kita punya diagram XY ya. Diagram XY. Oke. Nah, diagram XY ini tadi kita bilang tuh mengandung dua garis utama ya. Kita punya garis operasi. Nah, yang kedua ini kita bakal punya kurva kesetimbangan. Nah, si garis operasi ini kan misalkan terletak kayak gini. Ini adalah garis operasinya. Ya. Ini Y2, ini X2, ini X1, ini Y2. Nah, habis itu misalkan kita punya kurva kesetimbangan di sini. Ini adalah samaan garis operasi. Ini kurva kesetimbangan VLM. Nah, jadi di kurva kesetimbangan ini ini persamaan garis operasi kan dapatnya tuh dari ini ya, titik X1 Y1 sama titik koordinat X2 Y2 ya. Ini kan cara dapetnya tuh kita pakai rumus sebelumnya yang kita bahas ya. Y sama dengan apa tadi? Di video sebelumnya tuh kayak gini. X ya. Terus tambah nah jadi gini. Nah cuman kalau VLE ini kita dapat dari mana? Ya itu pertanyaannya. Nah untuk menjawab ini kita review lagi di termodinamika itu ada satu persamaan penting ya, yaitu hukum Henry. Hukum yang menyatakan bahwasanya kalau tekanan parsial senyawa itu akan sama dengan atau sebanding nilainya dengan konstanta Henry HI ya, dikalikan dengan fraksi mol cair. Kita kasih keterangan ini tuh tekanan parsial. Di sini tuh adalah koefisien Henry. Nah, lalu si X ini adalah fraksi mol cair. Nah, lalu hukum Henry ini yang pertama ya. Ini ada juga nilai lainnya kalau PI ini, tadi kan P kecil. Ini ada juga P, katakanlah P besar. Ini PI ini tekanan sama dengan PT. Ya. PI ini apa? P kalau tadi P di atas itu tekanan parsial, P ini tuh maksudnya tuh tekanan total. Ya. Terus Y di sini adalah fraksi mol senyawa I. Lalu PT di sini merupakan salah. PI di sini tuh parsial, ya. Nah di sini tuh tekanan total. Nah kayak gini. Otomatis dari dua ini kita bisa sama dengan kan. Ya, maka akan didapat kalau ini tuh bakal jadi YI dikali tekanan total sama dengan konstanta Henry I dikalikan dengan XI ya. Oke. Nah, lalu kita tahu kalau ini bentar. Ini ada yang belum gue jelasin ya. Jadi kan Y ini kan fraksi ya. Tadi kita sebut kalau fraksi itu berarti laju solut per laju total ya. Sedangkan kalau Y besar itu adalah apa? Laju solut per laju inert ya kan. Nah jadi dari kedua ini
mereka punya hubungan. Jadi kalau kita mau nyari Y besar, itu sama dengan Y kecil per 1 min Y kecil. Atau sebaliknya, kalau kita mau nyari Y kecil, maka Y besar plus 1 plus Y besar. Bentar, kayak gini gak ya? Iya benar, kayak gini. Nah, maka dari itu ini bisa kita ubah kan sebenarnya. Kita tarik ke bawah. Ini bisa kita ubah jadi Y besar per 1 ditambah YI besar dikalikan dengan PT. Ya, ini akan sama dengan HI ya dikali dengan XI per 1 ditambah XI. Nah, jadi dari sini apa ya? Nanti nilai K-nya atau K value-nya akan didapat sebesar gini. KIN sama dengan YIN per XIN. Ini YX kecil ya. I ini melambangkan senyawa. Sedangkan N ini merupakan tahapan keberapa? Tahap ke N. Nanti dari sini kita bisa ubah Y fraksi ini jadi Y besar ya. Ini jadi 1 ditambah YIN per dibagi X besar IN, ini akan dibagi dengan 1 ditambah XIN. Nah, kayak gitu. Dari sini kan kita dapat ya, nah dari sini kita bisa cari titiknya. Buat kurva keseimbangan. Kayak gitu. Ya. Makanya nanti kita bakal punya grafik kayak gini. Oke. Sebelum kita lanjut ke topik 2, ini ada yang mau gua ralat di bahasan kemarin. Jadi sebelumnya kan neraca masanya itu kita tulisnya gini ya. Ini tuh gas. Ini bentar. Ya. Kalau ini adalah X1. Nah, yang dimaksud dengan neraca massa tadi itu, gue tuh maksudnya kita cuma fokus ke sini doang. Ini tuh Y, ini tuh X. Ya, jadi neraca massa yang di video sebelumnya itu bukan merupakan overall kayak gini, ya, tapi cuma mengambil dari tengah ke bawah doang. Makanya persamaannya itu kan gini ya. Kayak gini. Makanya persamaannya kayak gini. Jadi kita gak pakai X2 di sini. Kenapa? Karena kita cuma meninjau dari tengah ke bawah. Kayak gitu. Oke, gue rasa ini udah. Yang poin pertama udah dibahas. Kalau gini kita bisa lanjut ke topik selanjutnya ya. Itu tentang kajian perpindahan massanya kayak gimana ya. Jadi kita mulai ke kajian perpindahan massa. Nah, jadi gini kan, ini sebuah kolom, anggaplah kayak gini.
Di kolom ini kita pakai sistem, misalnya kalau ada tray, ini kan tray. Cara kerja tray mengkontakkan antara uap cair itu gimana kalau didistilasi? Misalnya kita punya liquid, ya dia mengalir jatuh kayak waterfall, ya. Sedangkan uap itu diuapkan menguap gini, set 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 set, nah gitu. Nanti otomatis di sini tuh bakal ada kontak antara cair dan uap kalau didistilasi ya. Nah, tapi kalau pack kolom itu agak sedikit berbeda. Yang dimana kita ada punya sebuah satu pack ini, lalu di sini tuh kita anggaplah ada sebuah butiran-butiran yang mengisi. Ya, butiran packnya namanya. Ya. Nah, di butiran-butiran ini kalian kalau perhatikan di sini ada celah-celah gini kan. Yang dimana kalau kita perbesar celah-celah ini tuh merupakan akan jadi tempat berkontaknya gas yang mau ke atas dan juga liquid yang akan lewat. Jadi ini kita bisa katakan si permukaan si packnya itu merupakan tempat berkontakkan antara gas dan cair, absorpsi ya. Atau kalau misalnya kita buat simplifikasi ya, kita gak bisa ninjau ini tuh sebagai blok per butir-butir gini. Misal butir di sini ada masuk, ini ada keluar gitu. Ada yang naik ke bawah, ada yang ke atas, nggak bisa kayak gitu. Makanya biar permudah kita visualisasi kayak gini. Visualisasi sebagai satu bloknya tuh adalah gini. Ada sisi kiri kanan di mana di sini tuh merupakan bagian cair, liquid. Ini gas. Ya. Jadi gasnya ini ada awal mulanya itu adalah laju perbandingan itu Y. Lalu setelah dikontakkan dengan cair, dia akan keluar menjadi Y plus D. Ya, lalu di sini jadi gini, ada X plus DX sama LS. Nah, kalau di titik sini ini merupakan ketinggian Z sama dengan Z. Kalau di sini ketinggian Z-nya itu adalah Z plus DZ selisihnya. Nah, maksud dari ini tuh apa? Ini kita cukup tahunya tuh adalah, nah dari sini ya, ini bisa kita ubah jadi blok ya, maka akan jadi kayak gini. Misalnya untuk blok fasa gas, kita fokus yang ke samping aja. Nah, itu kurang lebih jadi kayak gini. Di atas kan dia ada keluar aliran ini, yang ini dari bawahnya tuh ada kayak gini, sama kayak di sini ya. Nah, lalu di sini tuh ada perbatasannya. Perbatasan apa? Perbatasan katakanlah apa ya? Keseimbangan atau terkonversinya gas jadi cair, cair menjadi gas. Kayak gitu. Ini bakal ada aliran NaA. NA ini maksudnya laju alir, transfer ke cairan. Ini setinggi DZ. Nah, ini mungkin kelihatannya kayak acak-acakan, kayak ini buat apa sih? Jadi garis besar intinya langsung ke inti aja. Yang bakal kita pakai ini kalau untuk fasa gas bakal muncul, kita bakal dapat rumus atau persamaan ini.
Nah, kayak gini. Sedangkan kalau fasa cair, kita bakal dapetnya gini. Nah, habis dari sini, ini kan kita dapat dua persamaan ini ya. Ini persamaan satu, persamaan kedua. Nah, dari sini kita bisa lanjutin lagi dengan cara integral ya. Misalnya buat yang ini itu tuh kita bisa buat jadi gini. Bentar. Kita bikin neraca massa dari sini. Neraca massanya itu adalah GSY sama dengan GS aksen Y plus DY ditambah NaA. Nah, terus ini bakal pindah ruas, bakal dapat ini. Ya. Singkat cerita, nanti bakal dapat Z-nya itu adalah ketinggian. Nah, bakal jadi H sama dengan ini. Kita dapat rumus ini. Nah, jadi maksud gue itu adalah ini kita punya rumus ketinggian unggun. Tinggi unggun. Jadi dari perpindahan massa ini kita cukup tahu rumusnya tuh ini yang dipakai ya, yang dimana ini tuh laju perpindahan, terus KYA ini adalah satu paket dari koefisien ya, DZ ini tuh adalah selisih tinggi. Oke. Sedangkan kalau Y ini tuh merupakan selisih perbandingan mol ya. Sebenarnya tinggi unggun ini udah masuk ke topik 3 ya. Ini topik 3 tinggi unggun. Nah, jadi kalau ada pertanyaan tinggi unggun itu gimana caranya, kita cukup pakai rumus jadi ini aja. Ya, kita ulangin. H itu merupakan tinggi unggun. Ya, GS ini merupakan apa? Laju gas inert yang superficial. Kayak inilah koefisien. Ya. Terus nanti Y-nya itu adalah perbandingan mol. Ya, jangan lupa. Ya, gue rasa itu aja buat absorpsi part 2 ini. Masih ada beberapa topik lain ya yang bakal perlu dibahas buat misalnya ini di part 3 nanti. Oke, makasih.